Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih senantiasa melakukan segala aktivitas seperti biasanya. Hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengerjakan segala amal ibadah, dan ini merupakan salah satu bekal bagi kita semua atau tabungan bagi kita semua untuk di akhirat kelak. Jadi kita harus mempergunakan waktu kita sebaik mungkin untuk memperbanyak amal ibadah. Dan apabila misalnya kita melaksanakan atau mengimpikan sesuatu dan itu tidak tercapai, itu bukan berarti Allah tidak sayang sama kita, kan tetapi ada hal yang indah di balik itu semua. Jadi Allah mengatakan bisa jadi misalnya sesuatu itu baik bagimu tapi tidak baik bagi Allah. Bisa jadi menurutmu itu baik tapi bagi Allah tidak. Bisa jadi menurutmu itu buruk tapi menurut Allah itu baik. Itu jadi jangan kita suzon sama Allah dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Jadi kita harus tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Jadi jangan kita suzon sama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nabi yang mengantarkan kita dari gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dan dikatakan dalam hadis inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dikatakan dalam Al-Qur'an inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yaitu sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat rahmat, yaitu panutan bagi kita semua. Jadi kita ini menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai panutan, sebagai panduan hidup kita. Jadi jangan kita mencari tokoh-tokoh yang lain, pakar-pakar yang lain dijadikan panduan hidup. Misalnya Aristoteles misalnya, gitu. Jadi kita harus mengidolakan Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini kita belajar IPS pertemuan terakhir kita di pertengahan semester ini, karena insyaallah pekan depan kita sudah masuk ulangan tengah semester gitu. Jadi hari ini adalah materi terakhir dan insyaallah ada kisi-kisi nantinya diberikan dari Ustaz. Ada dari Ustaz kisi-kisi itu. Jadi silakan dipelajari saja yang perlu dipelajari, satu bab insyaallah itu. Jadi tidak terlalu banyak satu bab, tidak sampai di bab 2 karena memang kita belum sampai di sana. Ya. Nah, di pertemuan awal dulu kita belajar mengenai ruang. Jadi apa sebenarnya itu ruang? Nah, yang perlu kita ketahui sebenarnya apa itu ruang. Di ruang itu adalah segala tempat yang ditempati oleh makhluk hidup, bergantung oleh makhluk hidup. Misalnya ada gunung, laut, tempat-tempat yang lain. Itu. Jadi ruang itu adalah salah satu tempat di mana makhluk hidup itu bergantung. Itu. Misalnya manusia bergantung pada misalnya bergantung pada laut, itu adalah suatu ruang. Itu. Jadi itu yang perlu kita tahu. Apa itu ruang? Nah, jadi hari ini kita berbicara mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Jadi perubahan akibat interaksi ruang. Jadi nanti ada akibatnya interaksi antar ruang itu, apa akibatnya sehingga terjadinya perubahan. Jadi ada beberapa poin nanti di sini bisa dilihat Nanda. Ada berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Nah, itu akibatnya. Nah, tapi sebelumnya itu
Jadi interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, pergerakan barang, gagasan dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan yang namanya perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Nah itu. Jadi interaksi antar ruang itu banyak macamnya, bukan saja adanya terjadinya interaksi misalnya di pasar, misalnya di tempat makan, di sekolah, di tempat kerja kita, di kantor. Itu tidak sekadar itu interaksi antar ruang, tapi banyak, bahkan dikatakan adu gagasan misalnya. Ada gagasan atau semacam argumentasi itu semacam perkataan ini, atau informasi semacamnya. Informasi itu adalah suatu interaksi antar ruang. Nah, jadi bahkan di sini dan itu akan menimbulkan yang namanya pergerakan dan terjadinya akan perubahan. Nah, bisa dilihat di sini interaksi keruangan beragam jenis pergerakan, seperti perjalanan menuju tempat kerja. Nah, itu interaksi keruangan juga. Interaksi keruangan itu meliputi misalnya kita ke sekolah, ke tempat kerja, misalnya ke pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal. Jadi banyak. Pemasaran, kegiatan retail, perdagangan internasional itu termasuk interaksi keruangan. Distribusi barang, kalau misalnya kita pendistribusi barang itu dia termasuk interaksi keruangan. Jadi itu insyaallah mudah dipahami. Nah, kita masuk. Jadi tadi di awal dijelaskan atau disebutkan bahwa akibat perubahan, akibat interaksi keruangan. Jadi akibatnya apa? Akibat dari interaksi keruangan itu, yaitu adanya perubahan. Yang pertama, adanya perubahan atau berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Nah ini itu. Jadi akan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Jadi pergerakan orang, barang dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Nah, pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Nah itu. Jadi kalau misalnya ada pergerakan orang, barang dan jasa di suatu lokasi, maka itu akan menimbulkan aktivitas manusia, dan itu akan membentuk suatu daerah perkotaan. Misalnya kan dulu di WKE, misalnya WKE di Perumnas itu adalah misalnya dia di sana sepi, tapi dengan adanya misalnya orang membangun suatu usaha-usaha sehingga terjadinya yang namanya pergerakan orang. Nah, orang ini misalnya membangun suatu usaha, misalnya menjual baju, sehingga banyak orang yang ke sana sehingga terjadi interaksi keruangan, dan jasa. Jadi bisa kita lihat sekarang di Perumnas Oka itu dia lebih ramai, hampir bisa dikatakan sebagai padat penduduk di sana, padat penduduk. Nah, karena ada interaksi atau pergerakan orang. Tidak sekadar ada pergerakan orang, tapi ada barang dan jasa. Barang dan jasanya seperti apa? Jadi orang-orang itu menjual seperti pakaian-pakaian, tidak sekadar pakaian, tapi dia orang di sana itu maksudnya berbagai macam makanan ada di sana, bisa kita dapatkan di sana. Otomatis ini membantu daerah tersebut menjadi padat penduduk, bahkan bisa menciptakan yang namanya perkotaan. Itu. Jadi perubahan yang pertama akibat interaksi keruangan itu yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Jadi pertumbuhan apa? Yang tadinya misalnya karena padat penduduk bisa menciptakan daerah perkotaan itu. Nah, itu karena adanya pusat-pusat pertumbuhan.
Itu karena ada pergerakan orang, barang dan jasa tadi itu. Oke, kita masuk di perubahan yang kedua akibat interaksi ke ruangan, yaitu perubahan penggunaan lahan. Kenapa ada perubahan penggunaan lahan kira-kira? Jadi aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan. Nah, itu untuk menampung aktivitas. Jadi semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Jadi akibatnya terjadi alih fungsi lahan dan dari lahan pertanian menjadi permukiman. Jadi tidak usah jauh-jauh. Nah, misalnya di sini di Parepare, hampir di suatu tempat di Parepare ini kita hampir dipenuhi perumahan-perumahan atau misalnya dikenal dengan BTN-BTN itu. Nah, karena kenapa? Karena meningkatnya dengan banyaknya penduduk, padatnya penduduk, akhirnya dia memerlukan yang namanya tempat tinggal. Otomatis yang dulunya lahan itu digunakan sebagai pertanian dialih fungsikan menjadi permukiman. Itu karena membutuhkan tempat tinggal. Kira-kira dengan banyaknya penduduk di suatu daerah, di suatu wilayah, tetapi tidak ada lokasi, tidak ada alih fungsi lahan, kira-kira dia mau tinggal di mana? Nah, salah satu caranya itu dia membuat suatu perumahan misalnya itu, atau terciptanya yang namanya permukiman, karena dia membutuhkan namanya tempat tinggal itu. Jadi ada fungsi lahan. Nah, kita bisa lihat gambar di sini. Nah, ini salah satu contoh alih fungsi lahan. Kita bisa lihat di sini ada sawah yang membentang dan di sekitarnya ada di sekeliling itu ada perumahan-perumahan. Karena ini adalah salah satu contoh alih fungsi lahan. Nah, karena masyarakat teman juga masyarakat pasti membutuhkan tempat tinggal. Nah, jadi ini disebabkan karena misalnya banyaknya penduduk yang datang atau perantau yang datang, sehingga dia membutuhkan tempat tinggal. Jadi tidak semua yang menetap di satu permukiman itu adalah orang lokal asli, orang lokal Parepare, tapi bisa jadi ada orang Pintang, ada orang Sidrap misalnya, Boni, bahkan dari luar pulau. Jadi otomatis akan terciptanya padat penduduk dan membutuhkan tempat tinggal. Makanya ada perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, jadi kita masuk di perubahan yang ketiga. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan yang diakibatkan interaksi ke ruangan. Nah, di sini yang ketiga itu ada perubahan orientasi mata pencaharian. Nah, jadi daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jadi jenis pekerjaan yang berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Nah, otomatis orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Itu. Jadi ada perubahan orientasi mata pencaharian. Nah, misalnya kita bisa lihat di sekitar di mana ya, kita bisa ambil contoh di Parepare ini. Oke, misalnya kita bisa lihat di Matras misalnya. Kita mematraskan di sana sepanjang jalan itu atau sepanjang daerah di bagian Matras itu dia lebih banyak lautnya itu. Nah, di sana dijadikan sebagai objek wisata. Nah, dibangunlah di situ misalnya tempat gazebo, dan di situ
orang mengambil kesempatan yaitu misalnya dia membuat suatu usaha kecil-kecilan. Jadi orang di sana tidak sekadar dia bermata pencaharian nelayan, tetapi orang bisa memanfaatkan dengan dijadikannya matras itu sebagai objek wisata. Jadi membuat suatu usaha kecil-kecilan. Jadi karena adanya perubahan interaksi keuangan ini akan mempengaruhi orientasi dari mata pencaharian. Oke, kita masuk yang keempat, itu berkembangnya sarana dan prasarana. Nah, jadi terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkatkan atau akan semakin meningkat dan meningkatnya pergerakan. Jadi ada kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat perdagangan dan lain-lain bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keuangan. Jadi apabila terjadi yang namanya interaksi keuangan itu otomatis akan mengalami yang namanya perkembangan dari segi sarana dan prasarana, di bidang sarana prasarana. Karena kenapa? Karena dengan adanya pergerakan orang, manusia dengan dengan daerah yang memang padat penduduk, otomatis sarana dan prasarana atau fasilitas harus betul-betul bisa digunakan gitu. Misalnya jalan kita bisa lihat jalan. Jadi sekarang kalau di Parepare kita hampir tidak bisa menemukan jalan yang betul-betul tidak bisa dilewati. Dalam artian sekarang itu di Parepare hampir semua aspal, beton. Karena apa? Karena adanya pergerakan manusia, karena adanya interaksi keuangan. Jadi itu dibutuhkan dari segi sarananya, prasarana dan prasarananya, fasilitas umumnya, kendaraannya. Tidak sekadar jalan saja, tapi kita membutuhkan yang namanya kendaraan. Kalau misalnya di sini, misalnya di Jawa, otomatis dibutuhkan yang namanya kendaraan umum seperti kereta api, ada pesawat. Kalau di Parepare kan baru rel kereta api, belum ada kereta apinya, baru rel kereta api, itu pun belum jadi kayaknya. Itu. Jadi membutuhkan itu sarana dan prasarana itu. Karena kenapa? Itu yang menunjang dengan terjadinya interaksi keuangan. Jadi masyarakat tidak akan bisa saling berinteraksi, tidak akan ada pengaruhnya kalau misalnya sarana dan prasarana itu tidak menunjang. Jadi harus sarana dan prasarana ini betul-betul diperhatikan. Itu. Kayak kalau misalnya kayak di Jawa, dia kan lebih padat penduduk, otomatis dia lebih kendaraan di sana lebih padat, otomatis macet tiap hari. Jadi kita harus menggunakan transportasi umum seperti kereta api itu. Saking banyaknya masyarakat atau terjadinya pergerakan di sana, pergerakan manusia. Kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Jadi perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lain, bahkan antar negara, antar benua yang jaraknya sangat jauh sekali. Contohnya gaya busana aktor atau aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Jadi dengan adanya interaksi keuangan, baik itu dari lokal ataupun antar negara, antar benua, dan ini mempengaruhi semua dari sosial dan budaya. Nah itu yang tadinya Indonesia tidak mengenal cara berpakaian ala-ala orang Barat,
Jadi biasanya orang ke pantai dia hanya menggunakan busana-busana yang biasa, akan tetapi dengan adanya interaksi ke ruangan antar benua ini atau antar negara, Indonesia bisa mengenal bisa mengenal gaya-gaya atau busana dari misalnya Amerika. Jadi kalau misalnya Indonesia itu kalau ke pantai kita banyak kita temukan busana-busana ala ini ala Amerika, terlalu ekstrim lah, pakaian ekstrim itu. Yang keenam, adanya berubahnya komposisi penduduk. Jadi interaksi ke ruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, atau pencaharian, etnik atau suku bangsa. Jadi dengan adanya interaksi ke ruangan, ini akan menimbulkan namanya konsentrasi penduduk dalam satu wilayah. Karena apa? Karena misalnya dalam interaksi ke ruangan itu kita tidak bisa kita tidak bisa memastikan bahwa dalam satu daerah, satu wilayah itu semuanya beragama ini, misalnya beragama Islam. Kan tetapi dengan adanya interaksi ke ruangan, misalnya karena adanya interaksi misalnya orang Parepare dengan orang Toraja, nah sehingga dalam suatu wilayah itu misalnya di Parepare, nah kita tidak bisa mengatakan bahwa pure di Parepare itu adalah semua beragama Islam. Kan tetapi karena adanya interaksi ini ke ruangan, otomatis dengan datangnya orang Toraja ke Parepare, nah di sini kita bisa melihat bahwa ternyata di Parepare itu masyarakatnya tidak hanya beragama Islam, akan tetapi ada yang beragama Kristen, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Itu di Jawa juga seperti itu. Nah, ada Konghucu, itu status sosial juga, status sosial. Nah, ada usia, jenis kelamin, etnik atau suku bangsa. Nah, jadi dengan adanya interaksi ke ruangan ini, kalau kita berbicara tentang etnik atau suku, nah dengan adanya interaksi otomatis kita di sini bercampur baur. Tidak semua orang di Parepare itu dia bersuku Bugis atau suku Mandar, suku Toraja, Entrekang. Itu. Karena kenapa? Karena adanya interaksi. Kalau misalnya tidak ada interaksi antar ke ruangan, otomatis dalam suatu wilayah itu pure orang Bugis semua. Tetapi kalau misalnya terjadi yang namanya interaksi ke ruangan, adanya hubungan satu wilayah ke wilayah dengan wilayah yang lainnya itu, otomatis ada campur baur. Jadi tidak mutlak satu etnik dalam suatu wilayah. Nah itu. Begitu pun dengan suku bangsa. Suku bangsa. Jadi kalau di Parepare saja kita sudah bisa menemukan misalnya turis-turis asing itu. Jadi banyak, terutama misalnya orang-orang Cina yang sudah memang sudah memiliki kartu tanda penduduk di Indonesia ini, di Parepare dia memiliki kartu tanda penduduk Indonesia. Dia sudah mempunyai status warga negara Indonesia. Nah itu. Jadi dengan ada interaksi ke ruangan ini sangat beragam etniknya, suku bangsanya, baik dari agamanya juga, status sosialnya itu. Status sosial juga. Karena kenapa? Karena di mana-mana kita bisa menemukan status sosial. Dalam artinya status sosial itu apakah dia memiliki ekonomi yang sedang, tinggi dan lain sebagainya itu. Usia juga. Jadi untuk pembelajaran hari ini ada 6 poin mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama tadi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, ada perubahan penggunaan lahan, ada perubahan orientasi mata pencarian, berkembangnya sarana dan prasarana. Kelima, adanya perubahan sosial dan budaya.
Itu. Jadi budaya itu bukan saja kita berbicara tentang tradisi, tapi budaya itu bisa jadi cara berpakaian, karena menurut Koncoroningrat budaya itu adalah salah satu cipta rasa dan karsa manusia. Jadi apa yang diciptakan manusia itu cipta bisa jadi pakaian, itu adalah salah satu budaya. Jadi jangan salah tadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa kita meniru gaya busana orang-orang Amerika atau orang-orang yang ada di luar sana, karena ini berpakaian itu adalah salah satu budaya. Berpakaian adalah salah satu budaya, dan itu menjadi salah satu identitas bagi negara-negara lain. Jadi kalau misalnya pakaiannya seperti ini, misalnya India, dia identitasnya seperti ini, berarti budaya berpakaiannya seperti itu. Gitu. Nah, keenam itu berubahnya komposisi penduduk. Gitu. Jadi untuk hari ini itu saja dari Ustaz. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan bisa dipahami dan menjadi atau menambah wawasan bagi kita semua. Itu saja dari Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallah. Mari kita mengucapkan doa kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.